Iya. Ya, ya, Mhm. ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke ya, jadi kita lanjutkan ya. Jadi saya memang pada mata kuliah teknik lalu lintas itu dibantu ya oleh Riki. Riki itu murid dari kalau nggak jalan tol ya PJJ ya. Itu mulai dari sini kemudian kuliah lagi di S2 ITB kalau nggak salah ya. Dari D4 terus ke S2 ITB. Nah, kemudian dia ngajar ke sini, ya kan? Nah, nanti paling tidak dia ngajarnya di teknik lalu lintas ya. Karena kan saya mungkin tinggal 2 tahun lagi ya. Pasti harus ada penggantinya. Ya, mungkin Mas Riki tadi mungkin bisa mengganti dia ya. Nah, oke. Jadi eh, teknik lalu lintas ini ya 1 semester ya. Jadi sudah mulai masuk ke intinya ya. Artinya gini, Anda kan PJJ ya, eh, TPJJ ya, perencanaan jalan dan jembatan ya, perancangan jalan dan jembatan itu kan. Nah, salah satunya di dalamnya itu ada namanya mata kuliah teknik lalu lintas, teknik transportasi, ya kan. Ada KJR 1, KJR 2, mungkin ada KJR 3. Nah, itu semua nanti kalau sudah mendapatkan mata kuliah tersebut, lah itu baru nanti di semester berikutnya itu akan menjadi lebih kompleks ya. Jadi artinya wawasannya sudah akan semakin lebih tinggi. Ya. Nah, dapat teknik lalu lintas 1 semester, kemudian ada teknik transportasi 1 semester. Nah, itu yang menggabungkan jalan raya ya itu ya. Nah, jalan raya sendiri ada geometrik, ya geometrik, kemudian ada perkerasan, ya kan. Nah, itu nanti kalau mata kuliah itu sudah diajarkan, Anda harus mengerjakan dulu yang namanya project work, ya kan. Nah, project work itu ada di semester 5, ya kan. Kalau PJJ semester 5. Nah, artinya di project work itu Anda mengerjakan ya atau benar-benar merancang jalan raya. Nah, dalam merancang jalan raya itu di situ ada 3 dosen ya. Ada yang khusus untuk perkerasan jalan, ada yang khusus untuk geometrik jalan, ada yang khusus untuk drainase jalan. Nah, itu kan. Nah, kalau sudah mengerjakan proyek itu, ketika mengerjakan pasti ada hubungannya dengan teknik lalu lintas, ya kan? Dan transportasi. Nah, teknik lalu lintas ini nantinya diperlukan ketika Anda mau merancang perkerasan jalan, ya kan? Nah, di perkerasan jalan itu kan dibutuhkan jumlah kendaraan yang lewat, ya kan? Berarti volume lalu lintas. Nah, untuk mengetahui volume lalu lintas berarti Anda harus melakukan survei volume lalu lintas. Nah, salah satunya di mata kuliah ini ya, itu ada yang namanya survei volume lalu lintas ya. Jadi nanti ada materinya itu di antaranya ya. Nah, eh, cukup banyak yang dibahas ya. Jadi teknik lalu lintas itu akan menjadi apa namanya kompleks ya ketika Anda sudah belajar geometrik ya, perkerasan, drainase jalan raya ya kan. Nah, itu kalau sudah digabung dengan teknik lalu lintas kan baru mengerti itu ya. Jadi istilahnya ini kan melihat kalau kemarin kan Anda belajar perkerasan itu kan mempelajari jalannya, ya kan? Kalau mempelajari jalan rayanya, ya kan? Tapi kan belum mempelajari orang yang bergerak pada jalan raya, ya kan? Artinya penggunanya, ya kan? Jadi belum sampai ke sana. Jadi eh, masih merancang jalannya. Nah, di dalam merancang jalannya itu ada geometrik, ya kan? Di geometrik itu kan ada alignment horizontal, alignment vertikal,
potongan melintang itu kan. Nah, kemudian di perkerasan itu tebal perkerasan. Nah, setelah ditambah lalu lintasnya. Jadi lalu lintas itu bisa berupa pengguna, ya, bisa juga berupa kendaraannya yang melewati jalan tersebut. Nah, itu. Jadi kita ternyata di dalam teknik lalu lintas itu yang kita pelajari ya, pertama itu penggunanya, ya, pengguna. Pengguna jalan itu kan bisa bisa pengemudi, bisa penumpang, ya kan, yang melewati jalan tersebut. Nah, alatnya namanya ya kendaraan. Kendaraan pun sudah dibagi lagi, ya kan. Misalnya ada kurang lebih 12 jenis tipe kendaraan, ya kan. Semester apa ya? Ini 45 mungkin ya. Ada namanya teklanya ya. Nah, kan kemarin masih dibuka di semester 2 itu konstruksi jalan raya 1, semester 3 konstruksi jalan raya 2, ya kan. Mulai semester 4 ada teknik lalu lintas kan begitu. Nah, nanti semester 5 ada teknik transportasi. Nah, itu. Jadi kalau semuanya itu sudah diberikan, ya Anda bisa wawasannya lebih luas lagi, ya kan? Saya akan mencoba untuk menjelaskan rencana pembelajaran semester, ya kan? Kita lihat nih ya. Nah, ini ya. Program studi perancangan jalan dan jembatan. Mata kuliah itu teknik lalu lintas, ya kan? Nah, kemudian dosen pengampu saya sendiri ya. Nah, ini nanti saya dibantu oleh Mas Riki tadi ya, Riki namanya ya. Ya, oke. Terus kita lihat di sini ya, apa sih yang harus ditekankan di sini? Yang pertama kita lihat ya, ini capaian pembelajaran itu di mana mahasiswa harus mampu menjelaskan definisi, ya. Maksudnya definisi teknik lalu lintas, tujuan dan sasarannya teknik lalu lintas. Nah, ini awal nanti kita mencoba untuk menjelaskan ya kan? Ini kita awali di sini. Kemudian yang kedua, mampu menganalisa kapasitas jalan perkotaan dan luar kota, gitu ya. Nah, jadi kalau Anda bisa ya, perkerasan jalan sudah, geometrik jalan sudah, ini kapasitas, ya kan? Kita bicara kapasitas. Kapasitas itu bisa di dalam kota, bisa di luar kota, ya kan? Makanya di sini disebut sebagai mampu menganalisa kapasitas jalan perkotaan dan luar kota atau perkotaan dan antar kota. Jadi kalau di geometrik itu kan geometrik perkotaan, geometrik antar kota kan begitu. Ini juga ini kapasitas ya. Yang ditekankan di sini adalah kapasitas. Jadi artinya jalan itu ya, ruas jalan itu mampu menerima jumlah volume kendaraan berapa ya per hari, bisa per jam, bisa per minggu ya. Itu ya, bisa rata-rata itu di dalam satuan kendaraan per hari, ya kan? Terus yang kedua, mampu menganalisa kapasitas jalan bebas hambatan. Nah, jadi selain perkotaan ya, itu kita coba juga jalan bebas hambatan ya. Artinya jalan tol ya, sepertinya kalau kita lihat di sini ya. Jalan bebas hambatan itu kalau di kita hampir miripnya ya jalan tol, ya kan? Cuman kalau jalan tol itu kan bayar ya. Kemudian mampu menghitung dan menganalisa persimpangan tidak bersinyal. Nah, oke ya. Jadi simpang, ya kan?
Jadi kalau Anda melakukan perjalanan di ruas jalan, pasti akan ketemu simpang, ya kan? Persimpangan jalan, ya. Nah, simpang itu di kita di perkotaan itu ada simpang 4, ya kan? Maksudnya perempatan itu simpang 4. Kemudian simpang 3, ya kan? Pertigaan. Kemudian simpang 5 juga ada kan? Di Senen itu kan ada simpang 5. Kemudian ada lagi namanya bundaran, ya kan? Tetapi yang dipelajari ini nanti berkisar di simpang 3 dan simpang 4, tetapi kalau mendalami di bundaran juga boleh-boleh saja, ya. Biasanya kalau sudah sampai bundaran itu yang dipelajari itu kita menggunakan software ya. Ya, kalau tidak menggunakan software akan semakin sulit ya. Jadi biasanya gitu, di kita harus ada tambahan belajar software sendiri itu ya. Nah, kemudian yang tadi ya, ini tidak bersinyal, artinya simpang yang tidak ada lampu lalu lintasnya ya. Mampu menghitung dan menganalisa persimpangan bersinyal. Nah, ini artinya baik simpang 3 maupun simpang 4 maupun simpang 5 maupun bundaran itu menggunakan lampu lalu lintas, ya kan? Ya. Terus yang keenam, mampu menghitung dan menganalisa rambu marka dan penerangan jalan. Nah ini. Ya kan? Jadi selain Anda nanti di semester 5 ya, di semester 5 itu Anda merancang ya, merancang jalannya. Nah, setelah didapat ya, merancang jalannya itu yang dipakai kan geometrik sama perkerasan. Nah, setelah itu harus dikasih marka, rambu dan marka ini. Rambu. Jadi pada perencanaan jalan misalnya 5 kilo itu kita pasang dia rambu-rambunya ada di mana. Kemudian marka juga kita berikan. Kemudian penerangan jalan. Jadi lampu lalu lintasnya ya. Penerangan jalannya ya, ini harus kita pasang, ya kan? Yang ketujuh, mampu mengatur lalu lintas bila terjadi pembangunan jalan. Nah, ini tata cara untuk pekerjaan jalan itu harus ada ya rambu-rambu masih gitu ya. Jadi masih tetap itu ya. Kita atur sedemikian rupa sehingga pembangunan jalan bisa berlangsung gitu ya. Ini inti yang ada di teknik lalu lintas ya. Jadi sekilas kalau Anda lihat teknik lalu lintas ini apa? Yang sudah Anda pelajari kan geometrik sama perkerasan, ya kan? Tapi ini bicara gerakannya. Jadi yang bergerak itu penumpang, orang atau pengemudi, kemudian kendaraannya, ya kan? Sehingga dari situ kita tahu kapasitas. Makanya di sini intinya ada di pertama kapasitas ruas jalan, ya kan? Yang kedua kapasitas simpang. Ya, inti daripada ini ya, kalau saya ringkas ya, ternyata yang dipelajari itu yang pertama definisi, yang kedua adalah eh, volume, survei volume lalu lintas, terus yang ketiga kapasitas gitu ya. Nah, kapasitas itu ada dua di sini yang disebut kapasitas ruas jalan, itu yang pertama. Yang kedua itu kapasitas simpang. Nah, kan? Kapasitas ruas jalan itu banyak. Ada jalan perkotaan, ada jalan luar kota atau antar kota. Ya kan? Kemudian kalau kapasitas simpang, tadi satunya lagi ruas jalan bebas hambatan. Tapi kalau simpang, kapasitas simpang itu bisa tanpa sinyal atau dengan sinyal, gitu kan? Jadi tanpa lampu lalu lintas atau dengan lampu lalu lintas, ya. Nah, yang keempat berarti rambu dan marka. Rambu, marka dan penerangan, ya kan? Jadi artinya kalau ini sudah diberikan berarti ya kan Anda itu sudah mulai menguasai seluruhnya.
tentang jalan ya. Jadi karena di situ ada perancangan jalan dan jembatan ya. Jadi jembatan tersendiri, tapi ini jalannya itu yang di otak-atik ya. Nanti jembatannya ada masing-masing, ya kan? Nah, kemudian itu semua dituangkan dalam per minggu, ya kan? Per minggu bisa kita lihat ya. Pertama ini, mahasiswa dapat menjelaskan, itu kan ada ya, dua arah, berapa lajur gitu ya. Bisa bisa satu lajur ya, satu arah atau dua lajur dua arah ya kan biasanya gitu. Dua lajur dua arah, tiga lajur dua arah ya. Kalau ada mediannya ditulis D gitu kan. Itu menyebabkan besarnya kapasitas ya. Kemudian lebarnya harus kita tahu juga lebar jalannya itu. Kalau lebar jalannya kan yang umum, yang standar itu kan biasanya 3 meter. Kemudian bisa 3,5, bisa 3,6, bisa 0,75 gitu kan. Nah itu. Nah, berarti kita setelah ini ya sampai sini nih. Ya, berarti kita sudah menjelaskan kapasitas ruas jalan ini ya. Kapasitas ruas jalan. Nah, kemudian berlanjut kepada kapasitas simpang, ya kan? Nah, dibagi lagi nih, simpang tak bersinyal, ya kan? Berarti tidak ada lampu. Sini kapasitas simpang bersinyal itu minggu ke-9, ya kan? Nah, ini cukup lama membahas ini ya. Jadi membahas kapasitas simpang ini ya butuh waktu panjang ini ya. Makanya kalau Anda survei ya hasil survei itu bisa kita hitung. Di Depok banget atau bisa di domisili masing-masing, Pak? Enggak, saya tentukan itu. Di ruas jalan sini aja, Tanah Baru itu aja ya. Di Tanah Baru saya bagi mungkin 3 kelompok. Bisa begini 3 kelompok itu ya. Bisa ruas jalan sebelum Tugu Gong itu ya. Nah, kalau dari sini ya ruas jalan sebelum Tugu Gong, kemudian simpangnya sendiri. Nah, kemudian ruas jalan di setelah Tugu Gong. Nah, itu khusus untuk Tanah Baru saja ya. Nah, itu ya. Nggak usah jauh-jauh kan itu kan dekat itu. Kalau itu kan tinggal kita jadi Anda janjian itu sama kelompoknya ya baru dimulai. Enggak. Kan itu nggak usah lama-lama ya. Daripada saat penting aja. Mungkin pada jam puncak pagi yang posisi macetnya di mana ya kan. Ya, bisa juga nanti Anda juga melakukan analisa misalnya gini. Apakah lebar jalannya itu perlu ditambah? Kalau ditambah ke arah mana dia? Nah, itu karena kan ke arah kanan dia saluran itu atau sungai, sudah ada sungainya itu kan. Nah, kalau ke arah kiri perumahan atau pemukiman. Dan nanti Anda bisa itu dilakukan perancangan kalau mau diperlebar di sebelah mana lebarnya gitu ya. Kan sekarang karena kondisi lalu lintasnya padat itu diakibatkan lebar jalannya itu enggak sesuai standar itu di situ itu. Itu kan jalan dua lajur dua arah, ya kan? Dua lajur dua arah dengan lebar jalan yang bukan standar tadi, yang belum standar itu. Nah, itu mesti diapakan. Makanya karena itu kalau kita lihat setiap pagi itu kan macet, ya kan? Iya, Pak. Pagi macet, kemudian setiap sore juga gitu. Nah, kita lihat setiap pagi macetnya dari arah Depok menuju Jakarta. Nah, nanti kalau sore juga gitu, dari arah Jakarta menuju Depok. Ya udah di situ aja, ya. Nah, tugasnya nanti masing-masing setelah kita belajar survei volume lalu lintas ya. Kalau sekarang mungkin nggak apa-apa lah survei ya. Kalau ini walaupun masih pandemi ya, tapi mungkin nggak lama lagi kita sudah belajar di kelas ini kayaknya ya. Karena sekarang kan musim vaksin ya, musim divaksin, makanya
setelah banyak divaksin, ini udah divaksin belum itu mahasiswa itu? Belum. Belum, Belum, Pak. Belum. Ya, nggak apa-apa, belum. Yang didulukan kan biasanya dosennya dulu, gitu ya. Kayak di SMP SMA, gurunya dulu, ya kan. Nah, tapi kalau udah siap semua ya baru dimulai, ya kan. Dimulai kuliah offline, ya. Ini online udah 1 tahun lebih ini, ya. Ini terus ya. Tapi kalau tidak ada offline kurang greget itu kalau kuliah itu ya. Nah itu ya. Tapi nanti kalau online terus ya apa nggak bosen di rumah aja gitu ya. Bosan banget, Pak. Bosan banget, Pak. Udah Capek, Pak, di rumah. Iya kan. Saya aja di rumah udah 1 tahun lebih ini ya. Makin lama rasanya malah tambah gemuk ini saya. Karena memang nggak pernah keluar. Hanya rumah saya kan tingkat atas, bawah, balik lagi ke atas lagi, ke bawah lagi, apa gitu ya. Ya akhirnya ya kalau beratnya jadi naik kan begitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya, saya dulu udah pernah mengajar ya itu 2 PJJ ini ya. KJR 1 Pak. KJR 1. KJR 1 berarti geometrik ya? Ya, Pak. Ya, Terus Pak. KJR 2 siapa? Bu Bu Eva. Eva. Wah, perkerasan ya Bu Eva ya. Saya ini ngajar Anda ini hampir tiap semester ada ya. Ya. Di semester 1, semester 2 ya. Kemudian ini semester 4 ya kan. Semester 4 ini kan teknik lalu lintas. Semester 5 nanti ada 2 nih. Project work itu dan teknik transportasi, ya kan? Itu semester 5. Ya kan? Semester 6 ada lagi metode penelitian tuh. Masih ngajar. Jadi saya ngajar banyak juga ya di PJJ ini ya. Mulai semester 2 sampai semester 6. Ya nggak apa-apa lah ya. Terus ada pertanyaan? Bapak, jadi kita surveinya mulai minggu depan ya, Pak? Boleh setelah saya berikan materinya. Oh, oke. Ya. Materinya nanti bisa dilihat di e-learning ya. Mungkin saya kopikan aja nanti ya. Seperti materi ini sudah ada ya. Materi hari ini RPS bisa Anda download di itu ya. Di e-learning ya. Di e-learningnya sudah ada, sudah saya pasang di sana. Ya, di e-learning itu sudah saya kasih 3 materi. Yang pertama RPS ini, yang kedua nanti definisi teknik lalu lintas, yang ketiga itu adalah apa namanya ya, sistem arus lalu lintas. Itu tambahan aja supaya mau menuju ke kapasitas ya. Jadi kalau saya mau menuju ke teori kapasitas mesti tahu dulu itu, makanya itu saya berikan dulu ya. Artinya teknik lalu lintas ini definisinya kemudian digabung di situ. Paling tidak punya gambaran untuk hari ini gitu ya. Nah, nanti pada yang kedua survei volume lalu lintas. Nah, setelah kita dapat survei volume lalu lintas, ya silakan Anda bentuk kelompoknya ya kan. Nah, nanti akan saya pandu juga ini ya. Anda juga bisa tanya-tanya juga sama si Ricky ya. Ricky tadi ya. Bisa ditanya-tanya itu ya. Kalau dia kan sudah pernah itu ya. Sudah pernah survei lalu lintas, kemudian bahkan sudah itu dia juga sudah ngambil judul juga ya. Tugas akhirnya juga sama ya. Mungkin lalu lintas. Nah, makanya ya bisa ditanyakan juga nih ke Ricky. Ya kan? Nanti kan dibagi nih koordinatornya siapa. Ya kan? Anggotanya siapa saja. Terus dibagi
ke dalam beberapa tipe atau jenis kendaraan. Gitu ya. Tadi Anda sudah download bahannya belum? Sudah, Pak. Ya, itu Udah, ya. Pak. Oke, sip. Boleh kita lanjutkan ya. Yang berikutnya ini ya. Oh, masih zuhur ya. Kita break sebentar ya. Oke? Oke, Bapak. Oke. Ya. Break. Ya. Silo karena sinar lampu, mobil pada jalur tanpa median dengan 2 jalur. Nah, ini kalau ini dilakukan di jalan tol berbahaya ya. Jadi kalau tidak ada median, ya kan, silo banget ya kalau malam hari ya. Perlu persyaratan terhadap lampu kendaraan. Ini masih dibicarakan tentang tingkah laku ya. Penafsiran jarak memerlukan kedua mata. Untuk penafsiran kejauhan dan kedalaman, maka tinggi mata pengemudi kira-kira itu tinggi mata pengemudi 120 cm dari permukaan jalan. Nah, ini kan waktu kita belajar geometrik itu ya, jarak pandang ya. Posisi kita itu kurang lebih 125 cm dari permukaan jalan. Kalau indera pendengaran guna mendengar klakson atau bunyi kendaraan lain. Ini rambu. Ada waktu 0,3 detik. Mata tidak melihat apa-apa ketika mengalihkan posisi dari rambu-rambu pertama ke rambu-rambu berikutnya. Orang yang mengendarai bisa cepat, lambat. Kalau cepat fokus lebih panjang, lambat fokus lebih pendek. Nah, ini masih berkisar ya tingkah laku pengemudi ini. Waktu reaksi. Nah, ini ada pengaruh-pengaruhnya nih. Jadi waktu reaksi itu kurang lebih 1,5 detik, ya kan? Waktu reaksi mengerem sekian. Nah, ini waktu kita belajar geometri kan ini ada nih, waktu reaksi mengerem, ya kan? Waktu dari menerima rangsangan hingga menginjak rem. Menurut penelitian rata-rata 0,9 detik, di mana 1,5 detik, ya kan? 9% diperlukan semua orang berdasarkan statistik. Jadi waktu rem antara 0,9 sampai 1,5 detik. Waktu ngerem ya, diambil total 2,5 detik dalam desain ya. Kemudian catatan penting bagi desainer, engineer adalah agar semua masalah-masalah yang berkaitan dengan lalu lintas harus timbul kesan bahwa semuanya itu adalah dipilih, perhatikan agar adanya kepercayaan bagi si pengemudi. Nah, ini parameter-parameter yang digunakan untuk geometrik ya ini ya. Manusia sebagai pejalan kaki. Nah, ini ya. Jadi paling tidak di sini bisa kita lihat ya, bergerak dengan kecepatan sebesar 1,5 meter per detik, ya kan? Di mana kelakuan pejalan kaki sangat tidak bisa diramalkan. Oleh karena itu, pejalan kaki tidak mempunyai batasan umur atau persyaratan lainnya. Sebagian pejalan kaki belum pernah menjadi pengemudi. Dan mungkin saja tidak mengenal peraturan lalu lintas. Ini diperlihatkan ya, manusia sebagai pejalan kaki ya. Ya, banyak tadi telah dibahas. Kemudian di sini kendaraannya bisa kita lihat yang bergerak di jajaran, yang bergerak di jalan mempunyai berbagai bentuk dan ukuran. Ya, kendaraan kan macam-macam ya. Truk yang paling gede nih ukurannya. Truk,
kemudian bis juga ya. Hal ini disebabkan karena masing-masing kendaraan direncanakan maksud kegunaan tertentu. Nah, di sini ukuran kendaraan itu begini nih kalau di Indonesia ya. Lebar maksimum itu 2,25 meter. Sedangkan tinggi maksimum 3,5 meter. Berat maksimum biasanya tergantung ya, ketentuan jembatan ya. Yang penting bahwa karakteristik kendaraan akan mempengaruhi karakteristik lalu lintas. Jadi ini nanti kalau kendaraan ini akan dijelaskan ya jenis kendaraan, kemudian beratnya juga ya. Berat maksimum biasanya tergantung dari ini ada standarnya ya di Dishub itu ada. Dan nanti ketika saya menjelaskan kendaraan berat di situ saya tampilkan gambar-gambarnya ya. Kalau karakteristik kendaraan itu dilihat ya ke depan kaca depan, ke belakang kaca spion. Nah, ini bisa dibaca sendiri nih. Oh iya. Kekuatan mesin ini bisa dibaca sendiri sampai sini ya. Nah ini ya. Ini mengawalinya teknik lalu lintas. Nah kemudian ada yang perlu saya berikan itu di sini. Ya. Bentar ya di sini dulu ya. Nah ini ya. Ini nih sebenarnya ya kita ingin melihat komposisi ya. Komponen sistem lalu lintas ya. Perhatikan ini bacaannya kecil-kecil tapi intinya ada di sini ya. Pertama itu kita lihat ya. Kalau kita lihat komponen sistem lalu lintas ya kan. Kita lihat karakter. Tadi kan sudah disebut ya. Karakter lalu lintas merupakan hasil variasi interaksi yang kompleks ya. Yang komplement ya. Utama dari sistem lalu lintas nih ya. Jadi kalau lalu lintas itu kita lihat pengguna jalan ya kan. Satu pengguna jalan. Yang kedua itu kendaraannya. Yang ketiga jalan, yang keempat alat kendaraan. Alat ini ya. Alat pengatur lalu lintas sebenarnya nih, alat-alatnya itu ya. Ya tadi ada rambu, marka, kemudian lampu ya kan. Jadi kalau kita lihat ini nih, 4 ini sebenarnya karakteristik lalu lintas itu. Pengguna jalan, kendaraannya, jalannya, dan alat kendaraan. Alat, maksudnya alat itu ya, pengatur itu ya. Nah, di sini baru kita lihat inti daripada karakteristik pengguna ya, pengguna jalan ini. Perhatikan nih, pengguna jalan kan ini ya. Pengguna jalan didefinisikan sebagai pengemudi, ya kan? Bisa sebagai pengemudi, bisa sebagai penumpang, bisa sebagai pejalan kaki, ya, atau naik sepeda motor dan lainnya yang menggunakan jalan, ya kan? Mereka yang paling kompleks di dalam sistem lalu lintas sehingga beberapa karakteristik waktu persepsi, reaksi, daya pandang, pendengaran dan faktor psikologis perlu menjadi perhatian. Jadi perhatikan nih di dalam karakteristik pengguna yang diperhatikan persepsi ya. Karakteristik pengguna itu antara lain ya. Jadi kalau kita ingin melihat 4 ya, 4 ada 4. Yang pertama persepsi. Persepsi itu pergerakan atau kesadaran adanya suatu stimulus, utama merespon ya apabila ada di jalannya. Kemudian ada identifikasi atau interpretasi terhadap stimulus yang dibutuhkan ya. Kemudian emosi
Keputusan. Reaksi. Jadi ada gitu ya. Jadi dalam karakteristik pengguna itu ada persepsi, identifikasi, emosi. Ya. Penentuan respon terhadap stimulus yang ada. Kemudian reaksi, respon fisik yang dihasilkan dari suatu keputusan. Nah, jadi karakteristik pengguna ada 4 ini. Nah, sekarang ada karakteristik kendaraan, ya kan? Jadi ini dibagi nih, ada karakteristik itu pengguna, ya kan? Kemudian ada karakteristik kendaraan. Nah, ini kalau karakteristik kendaraan itu, ya, bisa Anda lihat di sini ya, merefleksikan pada kemampuan di jalan, ya. Yang perlu diketahui adalah kemampuan radius putar. Jadi kan karakteristik kendaraan itu kemampuan radius putar kendaraan rencana, yang dipakai untuk perencanaan geometrik seperti ya pelebaran lajur di tikungan, ya kan, radius tikungan, kinerja akselerasi terutama untuk kendaraan berat dan kinerja pengeremannya ya. Jadi ini ada karakteristik kendaraan, karakteristik jalan ya. Nah, dari beberapa karakteristik ini tadi ya, kita mencoba untuk ada lagi karakteristik arus lalu lintas. Nah, dari sini diturunkan lagi ke sini. Jadi intinya nanti itu ya, baru ke sini nih ya. Kita lihat variabelnya ya. Jadi dari tadi karakter tadi diturunkan ke dalam variabel. Nah, ini ya, variabel di sini dari tabel ini. Yang pertama, volume atau tingkat arusnya ya. Volume berarti jumlah kendaraan yang melewati suatu titik dalam suatu periode tertentu. Nah, ini yang sering kita gunakan nih, volume. Nanti volume ini akan kita dapatkan dari hasil survei volume lalu lintas, ya kan? Satuannya apa? Kendaraan per jam, ya. Satuannya kendaraan per jam. Nah, kita bisa memberikan simbolnya ya, notasinya itu apa? V, ya, volume. Jadi setelah kita tadi mengetahui semua 4 karakter tadi, kemudian kita berikan variabel-variabel yang diperlukan di dalam arus lalu lintas. Satu, volume ya. Yang kedua, kepadatan ya, atau disebut juga konsentrasi. Ya. Jumlah kendaraan yang menempuh perjalanan pada suatu segmen panjang jalan tertentu ya, itu disebut sebagai kepadatan. Jumlah kendaraan yang menempuh perjalanan pada suatu segmen panjang jalan tertentu. Satuannya itu kendaraan per mil ya. Jadi dalam 1 mil itu ada berapa kendaraan, itu kepadatan kan? Ya kan? Kalau ini panjang mil itu, kalau ini kan waktu ya, dalam 1 jam ada berapa kendaraan, maka volume. Kalau dalam 1 mil panjang ya, atau kilometer atau meter, ada berapa kendaraan, ini berupa kepadatan. Nah, kalau diberi notasi, ini adalah D. D ini biasanya derajat kejenuhan, ya kan? Ini volume lalu lintas, ini derajat kejenuhan, ya. Terus kita lihat lagi kecepatan. Kecepatan itu kalau di dalam ilmu fisika ya, adalah jarak yang ditempuh oleh suatu kendaraan pada suatu satuan waktu. Nah ini, satuannya itu mil per jam atau kilometer per jam, ya kan? Mil itu kan bahasa sana ya, bahasa itu ya. Kalau luar negeri itu mil per jam. Kalau kita kilometer per jam, ya kan? Nah, kecepatan itu apa itunya, notasinya? U, ingat ya, U. Mil per jam ini satuannya U. Not
Ya, kita mengumpamakan kalau D itu derajat kejenuhan, V volume, U itu kecepatan ya. U kecepatan. Kemudian kecepatan ruang, ya kan, mil per jam. Bisa Anda lihat nih rata-rata kecepatan dari kendaraan-kendaraan saat menempuh suatu jarak tertentu. Nah, ini US ya, kecepatan ruang ya. Nah, kemudian kecepatan rata-rata dalam satuan mil per jam. Kita lihat tuh, notasinya itu UT. Itu ada giniannya ya. Waktu tempuh T, kemudian waktu tempuh satuan, waktu tempuh per satuan jarak, yaitu menit per mil, ya kan. Nah, itu bisa, mana tadi? Ya, jadi paling tidak awalnya itu mengetahui ini, notasi ini ya. Jadi diberi di sini diberi simbol ya. Ini satuannya, itu simbolnya begini ya. Nah, nanti begitu membahas kapasitas, nah ini muncul lagi nih simbolnya ini ya. Volume, derajat kejenuhan, kecepatan ruang, ya kan? Waktu, nah headway, ya kan? Waktu tempuh persatuan jarak ini M. Nah, kemudian S itu jarak antara suatu moncong kendaraan dengan moncong kendaraan berikutnya itu S, jarak ya. Panjang jalan itu X. Nah, ini ya. Jadi ini hanya awal untuk melihat dari tadi ya, teknik lalu lintas diturunkan menjadi karakter dari pengguna, karakter kendaraan, ya kan, karakter jalan, sehingga dari situ ditemukan variabel-variabelnya, antara lain volume, ya kan, ini tadi volume arus atau volume, ya kan, volume arus, kemudian kepadatan, kecepatan rata-rata, sesaat, waktu tempuh satuan sampai panjang jarak ya. Kemudian headway ini, senjang jarak atau spasi, senjang waktu atau headway ini. Senjang waktu atau headway, senjang jarak atau spasi. Nah, intinya yang karakter tadi adalah ini. Kita mau menuju ke sini semua nih, ya, simbol ini ya. Nah, nanti kalau kita sudah membicarakan kapasitas simpang, ya, pertama kapasitas ruas, yang kedua kapasitas simpang, ya kan. Kemudian kapasitas tidak sebidang, ya kan. Yang pertama kapasitas sebidang itu ada dua, ruas jalan dan simpang. Kemudian ada kapasitas tidak sebidang. Nah, baru dilanjutkan dengan rambu dan marka, ya kan? Oke, saya kira itu ya. Ini secara umum diperlihatkan ini. Nanti Anda bisa baca-baca sendiri, diturunkan itu ya, di sini ada ya. Hitungan, maksudnya turunan rumusnya ini di sini ya. Nanti dibahas tuh. Ini akan diberikan kalau nanti sudah sampai kepada hubungan ya. Hubungan derajat kejenuhan dengan kecepatan, ya kan? Jadi masing-masing hubungan setelah bisa didapatkan baru kita latihan-latihan ya. Nah, di sini berikutnya itu bisa kita lihat ya. V dirumuskan D kali US. U jadi bisa dilihat di sini. Yang terakhir ini ya.
hubungannya. Ini hubungan antara kecepatan rata-rata dan kepadatan. Kecepatan rata-rata ruang dan kepadatan. Ya, V sama dengan D kali U. Nah, ini bisa dibaca. Nanti ini kalau sudah sampai kepada bab ini, baru kita serius di sini ya. Ini hanya menunjukkan tadi ya, karakter yang ada di dalam lalu lintas itu ada karakter daripada pengguna, ya kan? Karakter daripada jalannya, karakter dari kendaraan, ya kan? Kemudian alatnya sendiri, alat transportasinya atau manajemen lalu lintasnya. Kemudian disatukan sehingga ketemu rumus-rumus ini tadi, ya kan? Rumus-rumus ini. Tapi sebelum ketemu rumus-rumus ini kita timbulkan variabelnya dulu. Ya, yang tadi yang di tabel ini. Ini sini bisa dibacalah ini ya, nanti ya. Supaya bisa nanti nyambungnya kemana. Nanti begitu saya membahas kapasitas jalan perkotaan, nah gitu kan? Nanti itu dulu ya. Atau kapasitas jalan luar kota. Nah, berarti sudah mulai nih. Ada volume, ada kecepatan, ada waktu tempuh, ada jarak, dipakai semua itu ya. Ada derajat kejenuhan. Nah, itu. Nah, ini ditampilkan rumus-rumusnya ini ya, nanti dikaitkan lagi ya dengan kapasitas masing-masing, kapasitas ruas jalan, kapasitas simpang. Ya. Demikian ya. Oke, jadi untuk pertemuan yang pertama sampai di sini dulu ya. Itu sebagai awal bahwa teknik lalu lintas pada hari ini sudah bisa dimulai. Minggu depan saya akan melanjutkan teori yang kedua. Mungkin yang perlu dibahas adalah survei volume lalu lintas. Ya, nanti akan saya berikan panduannya, ya kan? Panduan survei dulu. Nah, kemudian dibaca dulu itu, kemudian dibentuk kelompok, ya kan? Nah, setelah itu sudah saya tentukan tempatnya di ruas tanah baru, ruas jalan raya tanah baru, itu aja. Ya. Oke, saya kira untuk pertemuan yang pertama sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.